Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita saat ini membicarakan tentang cara menentukan saat panen bagi tanaman padi. Pada perkuliahan kita yang lalu, kita sudah bahas mengenai adanya 4 stadia masak pada tanaman padi. Ya, kita mengingat dulu yang pertama masak susu, masak kuning, masak penuh, dan masak mati. Ya, jadi ini jika kita melihat saat tanam yang bagus itu ini untuk konsumsi itu pada saat masak kuning. Sedangkan kalau untuk benih itu masak penuh. Ya, dikaitkan dengan hari masing-masing. Kapan itu masak kuning? Yaitu 7 hari setelah masak susu. Masak susu ini. Masak susu itu lamanya 10 hari tambah 7 hari berarti 17 hari dari proses penyerbukan. Sedangkan masak penuh itu seminggu kemudian dari masak kuning. Ya, jangan sampai panen itu dilakukan pada saat masak mati ini. Oleh karena apa? Oleh karena biasanya kalau dipanen pada saat masak mati itu nanti banyak gabah yang hilang rontok. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini adalah stadia masak dan tanaman padi mulai bisa dipanen pada saat masak kuning ataupun masak penuh. Jangan sampai pada tahap masak mati. Ini adalah cara penentuan panen jika didasarkan kepada warna ataupun bentuk fisik gabahnya ya. Tetapi sebenarnya hal yang paling bagus untuk menentukan saat panen itu adalah apa yang disebut sebagai saat masak fisiologi. Minggu yang lalu kita juga sudah membahas mengenai gambar ini. Ini adalah gambar fase-fase pengisian yang mana diperlukan sekitar 30 hari untuk sampai dengan masak sempurna. Tetapi sebenarnya pada saat ini umur 21 hari, bukan umur ya, 21 hari setelah pembentukan kepala sari itu merupakan saat di mana bobot maksimum gabah itu sudah tercapai. Ya, jadi maksudnya pada saat 21 hari dari pembukaan kepala sari ini, ya, dari ini 21 hari kemudian itu di sini sudah bobot maksimumnya sudah tidak akan tambah lagi jika ditunggu sampai umur 30 hari. Jadi saya ulang, ini adalah bobot maksimum. Nah, di dalam ilmu fisiologi, bobot maksimum gabah ini tercapai jika tanaman sudah dalam fase masak fisiologi istilahnya. Di masak fisiologis. Apa tuh masak fisiologis? Jadi masak fisiologis adalah, jadi kalau ini misalnya gabahnya ini semula itu ada tangkainya di sini ya, ada tangkai ini dibungkus gabah. Di sini itu ada satu, di dasar gabah itu ada sekelompok sel yang menjadi jembatan. Sekelompok sel yang menjadi jembatan bagi lewatnya
bahan kering dari tangkai ini untuk dikumpulkan di butiran gabah ini. Nah, jika jembatan ini sudah rusak, artinya sel rusak di sini adalah selnya sudah mati, maka sudah tidak ada bahan kering yang bisa dilewatkan untuk menambah bobot beras ini. Jadi sekali lagi itulah pada saat masak fisiologis. Nah, masak fisiologis ini pada 21 hari setelah pembukaan kepala sari. Jadi sini sudah berhenti, mulai berhenti, sudah tidak ada suplai bahan kering ke dalam gabah. Karena sudah tidak ada suplai bahan kering ke dalam gabah, maka bobot beras di sini kalau dikeringkan akan sama dengan bobot beras yang umurnya 30 hari setelah pembukaan kepala sari, yang di sini diistilahkan sebagai masak sempurna. Jadi kalau ditimbang di sini mungkin lebih berat karena di sini kadar airnya lebih banyak dibandingkan setelah 30 hari. Jadi sudah terjadi proses pengeringan di sini. Jadi ini lebih kering daripada di sini. Tapi kalau dilihat dari bobot keringnya itu sama di sini dengan di sini sama saja. Ya, jadi saya ulang, sebenarnya saat terbagus untuk menentukan saat panen bagi tanaman padi adalah pada saat masak fisiologis. Apa itu masak fisiologis? Yaitu pada saat terputusnya saluran sel yang menyalurkan bobot kering menuju beras. Secara teori fisiologi seperti itu. Nah, jadi saya kembali ke sini. Ini tadi jika menggunakan ciri-ciri fisik, masak susu, masak kuning, masak mati. Ya, kemudian ini harinya ya. Sekian hari, sekian hari, sekian hari, sekian hari. Berikutnya penentuan saat panen itu bisa dengan menggunakan apa yang disebut sebagai kadar air. Ya, kadar air yang tepat untuk panen itu 23 sampai 27%. Jadi caranya bagaimana untuk tahu? Kita ambil contoh malai, gabahnya diperidili, kemudian bobot basahnya ditimbang. Setelah bobot basahnya diketahui, terus di oven sampai kering sama sekali, ditimbang lagi. Maka susut bobot itu tadi adalah jumlah air yang terkandung di dalam gabah. Dari situ bisa dihitung berapa kadar air gabah. Ya, jadi jika nilainya sudah berada di antara 23 sampai 27%, maka padi itu sudah bisa dipanen. Jadi sebenarnya penentuan ini pun atas dasar banyak penelitian yang kemudian mengkorelasikan antara tadi ya yang memakai ini ya dan juga yang memakai metode masak fisiologis tadi yang sudah baru saja saya jelaskan. Bisa juga penentuan saat panen itu dari umur ya, tetapi umur ini sering tidak sesuai. Oleh karena apa? Umur tanaman padi itu beda lokasi, juga sudah beda kondisinya. Pada saat kita yang lalu membahas pengaruh iklim terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi, kita ketahui bahwa umur tanaman padi itu jika ditanam pada daerah dataran tinggi menjadi lebih panjang. Itu sebabnya lebih bagus jangan menggunakan umur ya. Saudara-saudara, pada tanaman padi itu juga ada istilah-istilah yang disebut ini kering
panen, kering desa, kering simpan, dan kering giling. Kering giling itu apa? Ya gabah sudah siap digiling di penggilingan. Nah, itu yang digunakan sebagai pedoman adalah kadar air. Jadi, berdasar penelitian, jika gabah digiling, maka jika kadar airnya 14%, itu nanti berasnya akan utuh. Ini. Oh, ya, pada minggu yang lalu saya sudah membahas bahwa kualitas beras itu salah satunya ditentukan dengan cara beras pecahnya berapa persen, beras utuhnya berapa persen, beras mengapurnya berapa persen, butir hijaunya berapa persen ya. Nah, di sini yang digunakan berasnya tuh utuh. Jadi kebanyakan varietas padi berasnya akan banyak yang utuh jika saat digiling kadar airnya 14%. Nih. Nah, untuk menuju kadar air 14% ini, dari sini kering panen tadi kan 23 sampai 27 ya. Nah, ini namanya kering panen. Kemudian dikeringkan di desa, namanya kering desa ya. Nah, ini kalau kering desa ini sebenarnya belum siap untuk digiling. Jika dipaksa dilakukan penggilingan, maka berasnya nanti akan banyak yang pecah, butir pecah. Nah, itu kan mengurangi kualitas beras ya. Jadi ini sudah banyak diteliti. Ini harus jadi kering desa, dijemur lagi menjadi kering simpan. Berapa itu kadar air kering simpan? Sekitar 14 sampai 16%. Jadi kalau sudah 14 sudah siap digiling. Jadi ini istilah-istilah untuk tingkat kekeringan gabah pada saat pasca panen. Pada tanaman padi juga ada istilah yang namanya rendemen. Anda sudah sering mendengar kata rendemen untuk tanaman tebu ya. Tebu itu rendemennya berapa? Yang dimaksud rendemen itu kalau pada tebu kan dari 1 kuintal tanaman tebu, batang tebu itu dapat gula berapa kilo ya, itu berapa rendemennya ya. Biasanya itu yang sering dimainkan oleh pabrik-pabrik gula. Kepada petani bilangnya 8, padahal sebenarnya 12. Jadi pabriknya untung 4 kilo per kuintal seperti itu. Nah, kita sekarang bicara tentang rendemen pada tanaman padi. Ini definisinya. Yang dimaksud rendemen itu jumlah bahan yang dapat dimanfaatkan terhadap yang tidak dimanfaatkan. Yang dapat dimanfaatkan itu apa? Yang dapat dimanfaatkan itu ya berasnya. Sedangkan yang tidak dapat dimanfaatkan apa? Ya yang non beras. Non beras itu apa? Jeraminya. Tapi sekarang jerami pun bisa digunakan untuk pakan ternak ya. Jadi yang bagus adalah jika tanaman padi itu rendemennya tinggi. Rendemen tinggi itu maknanya tanaman padi itu bobot keringnya lebih banyak digunakan untuk membentuk beras atau gabah dibandingkan untuk membentuk badannya, untuk membentuk tajuknya. Nah, rendemen ini ternyata dipengaruhi oleh musim. Yaitu kalau padi musim kemarau, ditanam di musim kemarau, itu rendemennya lebih tinggi dibandingkan musim hujan. MK itu musim kemarau, MH itu musim hujan. Saya sudah jelaskan mengapa sebabnya ya pada saat kita membahas mengenai pengaruh iklim. Ini angka-angka data berapa konversi dari padi
padi ke beras 50%, gabah ke beras 65%, dan seterusnya. Jadi ini hasil-hasil penelitian. Kalau Anda punya gabah dislab menjadi beras, akan 1 kuintal ya akan menjadi berapa kilogram beras, itu sudah bisa diduga sebelumnya. Jika rendemen bagus, maka Anda akan mendapatkan jumlah beras yang lebih banyak. Nah, rendemen ini ditentukan oleh, ini yang mempengaruhi rendemen. Pertama tentu kadar air, Ka itu kadar air ya. Iya, tadi sudah kita bahas bahwa kadar air itu sangat mempengaruhi beras pecah, beras utuh, dan lain sebagainya. Dan kadar air itu menjadikan bobot gabah tinggi, padahal rendemen itu cara menghitungnya adalah berdasarkan bobot. Jadi jelas kadar air mempengaruhi. Yang kedua adalah varietas. Ada jenis-jenis varietas tanaman padi yang rendemennya secara genetika memang tinggi. Ya, ini kebanyakan varietas-varietas hasil rekayasa dibandingkan dengan varietas-varietas lokal. Biasanya varietas-varietas unggul baru itu rendemennya lebih tinggi. Kemudian juga sangat tergantung pada alat penggilingannya. Ya, sekarang alat penggilingan sudah banyak yang modern. Pada masa lalu, alat penggilingan itu berupa mesin diesel kuno yang alat pemecah gabahnya itu sudah banyak aus, sehingga banyak yang lolos. Jadi ketika gabah digiling, itu lolos saja, tidak pecah menjadi beras. Ini sangat mempengaruhi rendemen. Nah, yang terakhir berkaitan dengan yang di lapangan itu adalah teknik budidayanya, cara bercocok tanamnya itu, bahwa misalnya cara memupuk itu akan mempengaruhi rendemen, terutama pupuk nitrogen. Ya, jika terlalu banyak rendemennya akan jelek. Kemudian juga tentang keseimbangan proporsi jumlah pupuk N, P, dan K, dan seterusnya. Itu harus seimbang, maka muncul istilah pupuk berimbang. Itu ditinjau dari teknik budidaya aspek pupuk. Tapi juga bisa ditinjau dari cara mengairi, irigasi. Ya, juga bisa ditinjau dari cara pemeliharaan dari gangguan hama dan penyakit termasuk gulma. Ya, jadi kalau gulma, hama dan penyakit tidak dihilangkan, maka rendemennya juga akan turun. Seperti itu. Jadi saya ulang, intinya pada panen tanaman padi juga ada istilah yang namanya rendemen ini. Tidak hanya istilah rendemen tidak hanya digunakan pada tanaman tebu. Saudara-saudara, fakta bahwa pada saat panen itu banyak sekali terjadi proses kehilangan hasil. Hilang. Ya, ini hasil-hasil penelitian. Kegiatan apa saja dari pasca panen itu yang bisa menyebabkan hasil itu berkurang atau hilang, yaitu pertama panen besarnya 9,52% susutnya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini kita kan kalau panen padi mesti yang pertama proses panen, merontok, mengangkut, mengeringkan, menggiling, kemudian menyimpan. Ini semua berpotensi menghilangkan atau mengurangi. Nah, hasil penelitian total dari susut ini besarnya sekitar 20,51, kalau dibulatkan ya 21%. Berapa itu? Seperlima hilang. Nah, ini menjadi keprihatinan kita. Oleh karenanya penanganan pasca panen harus mendapat perhatian yang serius supaya kehilangan ini bisa ditekan. Ya, eman-eman banget hilang muspro sampai 1/5 bagian. Seperti itu.
Jadi bagaimana caranya? Ya cara panen harus diperbaiki. Ini panen harus diperbaiki dan seterusnya. Ya, menyimpannya harus pada gudang yang baik, pada wadah yang kuat supaya tidak dibolongi oleh tikus dan lain sebagainya. Di kehilangan bisa macam-macam bentuknya. Ini data-data hasil kehilangan atau di sini diistilahkan sebagai penyusutan, ya. Kehilangan hasil atau penyusutan. Anda perhatikan sama ini, totalnya kalau di sini ada dua versi ya, versi datanya Bulog, ini versi datanya Food Agricultural University. Kita perhatikan bahwa datanya Bulog hanya 15 ya, tapi datanya FAO kisarannya bisa sampai 10 sampai 37. Jadi tabel ini intinya menunjukkan bahwa proses kehilangan atau penyusutan hasil itu menjadi perhatian bukan hanya petani tetapi juga bahkan FAO sebagai lembaga internasional yang menangani pangan dan pertanian itu perhatiannya sangat besar terhadap proses kehilangan. Ini juga bentuk sajian data lain tentang kehilangan panen, ya, dinyatakan dalam persen. Jadi kalau disimpulkan secara umum, maka ini yang mempengaruhi kehilangan padi, tadi sudah sampaikan varietasnya, kadar air, alat, cara panen, cara alat perontok, dan sistem pemanenan padi. Semua saya kira sudah sangat jelas sehingga saya tidak usah menjelaskannya satu persatu. Ini juga menjelaskan mengapa kehilangan hasil itu tinggi. Ya, silakan dibaca pada PowerPoint yang sudah saya bagikan. Saudara-saudara, saya kira ini pertemuan yang membahas tentang cara melakukan panen pada tanaman padi atau saat penentuan panen pada tanaman padi. Nah, ini ada istilah ALSIN ya. Itu singkatan dari alat mesin pertanian ya. ALSINTAN biasanya, alat mesin pertanian. Nah, jadi misalnya pada sabit yang digunakan untuk dulu sebelum ada traktor combine yang digunakan untuk memanen dengan mesin traktor itu namanya combine, itu memanen tanaman padi pakai sabit. Nah, untuk mengurangi rontok itu sabitnya dibuat bergerigi seperti gergaji. Jadi pada bagian yang tajam dari sabit itu diberi gerigi seperti gergaji, itu supaya pada saat sabit itu digunakan untuk memangkas jerami padi itu tidak banyak yang rontok oleh karena getaran. Jadi seperti itu. Baik, saya akhiri perkuliahan kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.